harus dirubah. Cobalah berpikir untuk bisa menumbuhkan atau menurture orang lain. Misalkan saya menabung untuk agar bisa meminta kalian untuk mengingat kembali apa yang sudah kalian tanamkan dan mengapa kalian harus maju ke depan. Ingat bahwa segala sesuatu nggak arti. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya melakukan percobaan dengan mengunggah video ramalan zodiak di tengah bulan seperti hari ini. Gunanya buat apa? Agar kalian mengetahui apa yang terjadi selama setengah bulan dan apa yang harus diimprove selama setengah bulan yang berikutnya. Nah, nggak usah lama-lama, ini adalah zodiak-zodiak yang di setengah bulan Maret ini nanti akan mendapatkan rezeki nomplok, uang kaget, sesuatu yang tidak terduga yang kalian akan temukan. Seperti biasanya, saya selalu ibaratkan ini seperti tiba-tiba pakai sebuah celana atau baju atau nemu di dalam tas uang 100 ribuan dilipat. Sesuatu yang kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada di situ. Nah, mungkin ada satu perumpamaan yang lain. Yuk kita akan langsung lihat dari kartu ini, mulai dari zodiak pertama yaitu Aries yang lahir dari 21 Maret hingga 19 April. Kartu pertama di sini dapat kartu The Eight of Pentacles, kerja, kerja, dan kerja. Kalau ini bisa dilakukan selama setengah bulan ke belakang, maka rezeki nomplok ini akan datang. Ini bisa jadi berasal dari sesuatu yang kalian kerjakan, bisa juga ini dari sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan yang kalian lakukan. Tetapi saat kalian mengerjakan hal itu tadi, tiba-tiba akan menarik energi di mana rezeki nomplok atau uang kaget itu akan muncul. Kalian pasti tahu dong bahwa segala sesuatu itu nggak A tambah B sama dengan C, atau 1 tambah 1 sama dengan 2. Kadang-kadang saat kita mengerjakan sesuatu, tiba-tiba kita menemukan seseorang yang mengarahkan kita kepada rezeki nomplok itu tadi, padahal nggak ada hubungannya dengan apa yang kita kerjakan. Nah, artinya apa? Lakukan saja apapun itu tanpa ada ragu-ragu. Kalau kalian berpikir bahwa apa yang kalian kerjakan ini, ini kalau dikerjain lagi paling juga akan hasilnya segitu-gitu aja, belum tentu nanti kalau berhasil. Kalau ternyata gagal seperti apa, terutama untuk kalian semua yang pemasar atau kalian semua yang kerja tapi ternyata setiap hari kerjanya di pabrik atau mengerjakan sesuatu yang gajinya selalu tepat seperti itu, tapi kita tidak pernah tahu. Karena rajinnya kita bekerja, etos kita akan mendapatkan rezeki nomplok itu. Atau kalian sudah ada yang merasakan tiba-tiba bos kalian, ada orang yang tiba-tiba memberikan rezeki yang lebih besar daripada biasanya, dan itu berguna untuk kehidupan kalian di setengah bulan ke belakang. Coba tulis pengalamannya di bawah sini. Nah, kita masuk ke Taurus, 20 April hingga 20 Mei. Kita tarik kartunya, ada kartu The Devil. Kalian ini bau-baunya itu putus asa. Kalian ini mungkin terjadi sesuatu di bulan kemarin atau beberapa bulan yang lalu membuat kalian ini menjadi kayaknya ini semua nggak ada artinya. Kalian merasa ingin pindah kerja, kalian merasa ingin melakukan sesuatu yang baru dan meninggalkan yang lama. Sesuatu yang rasanya seperti membuat kalian ini tidak ingin melanjutkan apapun yang kalian sekarang lakukan. Maka jangan ikuti kata hati yang seperti ini, karena ini hanya akan membawa kepada kalian apa yang kalian pikirkan. Saat kita membayangkan ketakutan, maka itu yang terjadi. Tapi saat kita membayangkan sesuatu yang akan terjadi dan itu yang diharapkan, atau sesuatu yang luar biasa, bisa jadi itu yang akan terjadi. Atau paling tidak pun kalau nggak 100%, 20, 30, 50% sudah cukup kan. Nah, untuk Gemini, 21 Mei hingga 20 Juni dapat kartu Three of Wands. Apapun yang kalian lakukan, jangan ragu-ragu kalian lakukan, terutama jika itu adalah sesuatu yang baru. Rupanya ada satu hal yang ditawarkan kepada kalian. Kalian kebingungan untuk memilih itu tadi, apakah melangkah, tidak melangkah, tidak. Nah, jika kartu ini keluar, saran dari saya, jika kalian ingin mendapatkan rezeki nomplok atau sejumlah uang yang ingin kalian dapatkan, maka kalian lakukan sekarang juga. Sekarang juga. Bahkan kalau perlu pause video ini, untuk para Gemini, lakukan sekarang juga. Gemini biasanya selalu kebingungan, karena pemikirannya ini selalu mempertimbangkan jangan-jangan ada yang lebih baik lagi nanti. Ada yang lebih baik lagi nanti. Akhirnya mereka menunda-nunda. Jangan tunda lagi. Kartu ini meminta kalian melakukan sekarang juga. Dan untuk Cancer, 21 Juni hingga 22 Juli. Dapat kartu The Three of Cups. Cobalah kalian ini berjumpa dengan orang-orang di masa lalu kalian. Rupanya keraguan kalian ini ada hubungannya dengan satu hal yang kalian bisa tanyakan kepada orang-orang di masa lalu. Siapa tahu bisnis yang sekarang kalian kerjakan, pekerjaan yang sekarang kalian lakukan tapi terus mengalami hambatan, bos kalian yang tiba-tiba snap atau melakukan sesuatu yang tidak kalian bayangkan, kalian bisa bertanya dan mencari jawabannya dari seseorang yang berhubungan dekat dengan kalian dari masa lalu. Regroup.
Cobalah reuni, cobalah hubungi orang-orang ini tadi, telepon mereka, ajak mereka berbicara. Entah bagaimana ceritanya nanti, mereka mengarahkan kita kepada sebuah langkah yang jika ini dilakukan, kita akan mendapatkan rezeki nomplok yang kalian harapkan selama ini. Leo, 23 Juli hingga 22 Agustus. Aduh, The Tower, kalian ini dalam kondisi kebingungan, kalian dalam kondisi ketakutan, kalian merasa bahwa apa yang kalian lakukan ini salah, kalian ingin segera pergi dari situasi ini. Dan kartu The Tower menunjukkan kalau kalian sudah nggak tahu lagi harus melakukan apa. Nah, kalau kartu ini muncul, mungkin saja kalian sekarang tertipu binary option atau tertipu MLM robot trading yang ternyata ini adalah investasi bodong. Nah, jika ini terjadi, maka cobalah untuk duduk dulu, nggak usah mikirin pengen dapat untung dulu, duduk dulu, tenangkan hati kalian. Karena jika kalian melakukan apapun langkah kalian berikutnya dengan sebuah pemikiran bahwa kalian harus balas dendam atau harus membayar ini, kalian tidak akan pernah sukses. Cobalah untuk duduk dulu, ambil waktu dulu, dan resapi ini semua agar kartu seperti ini tidak terjadi lagi. Dan untuk kalian semua yang berbintang Virgo, 23 Agustus hingga 22 September, kalian mendapatkan kartu Seven of Wands. Apapun yang kalian ingin lakukan untuk kalian pergi atau berhenti, atau kalian berpikir mengakhiri kontrak, tahan dulu. Tahan dulu untuk beberapa waktu. Kartu The Seven of Wands meminta kalian untuk mengingat kembali apa yang sudah kalian tanamkan dan mengapa kalian harus maju ke depan. Ingat bahwa segala sesuatu nggak artinya harus menghasilkan uang. Kalaupun ternyata kalian bisa menghemat waktu, jarak dari tempat kalian bekerja, dan terutama saat ternyata hasilnya ini masih bisa membensini apa yang menjadi pengeluaran kalian, maka tetap lakukan ini tadi. Jangan keluar, tunggu sedikit lagi. Ini sinyal dari kartu The Seven of Wands untuk kalian semua yang berbintang Virgo. Dan kita sekarang masuk ke Libra, si penimbang-nimbang, 23 September hingga 22 Oktober mendapatkan kartu The Nine of Swords. The Nine of Swords meminta kalian untuk berhenti ketakutan. Karena kalau kalian ketakutan, rezeki nomplok itu juga malu-malu untuk datang. The Nine of Swords ini menunjukkan bahwa ketakutan kalian ini beralasan. Ketakutan yang kalian tahu dan itu sangat mungkin untuk terjadi. Tapi jika itu sangat mungkin untuk terjadi, jika kalian memikirkan saat ini, kalian sudah mendapatkan efeknya, nanti pas kejadian efeknya 2 kali. Nah, kenapa kalian tidak berpikir untuk melakukan sesuatu yang lain untuk mengurangi efek ini tadi? Misalkan, jika kalian ternyata memang akan ditagih oleh penagih hutang, nah, kalian jangan mikirin utangnya terus. Cobalah kalian berpikir untuk bagaimana mendapatkan jalan keluar dengan satu, menegosiasi si penagih utang, atau kalian bisa mencari penghasilan yang lain, atau mengalihkan utangnya ke sesuatu yang lebih ringan penagihannya dan kalian bisa mencuri waktu daripadanya. Ini adalah kartu yang meminta kalian untuk calm, tenang, dan semuanya pasti ada jalan penyelesaian. Nah, sekarang kita masuk ke Scorpio, 23 Oktober hingga 21 November. Dapat kartu The Five of Wands. Kalian ini terlalu banyak konflik, terlalu banyak yang diinginkan. Kalian ini menghabiskan waktu bengong dan berpikir bahwa mengapa apa yang kalian inginkan ini selalu bertentangan dengan kenyataan yang terjadi. Ingat, jika ini yang terjadi, hanya ada 2 cara, yaitu mengeliminasi hal yang ada di depan kalian atau kalian menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini terjadi. Kalau ternyata ini manusia, masa orang yang ternyata bertentangan sama kita mau kita eliminasikan, itu tidak mungkin. Maka satu-satunya cara adalah mengetahui ini dan semua pertentangan ini tidak ada gunanya atau kontradiktif dengan apa yang kalian inginkan. Akhiri dulu ini. Saya yakin pasti ada jalan dan masih ada sisa 15 hari ke belakang untuk kalian mendapatkan rezeki nomplok tadi. Kita akan masuk ke Sagittarius, 22 November hingga 21 Desember. Dapat kartu The Queen of Swords. The Queen of Swords meminta kalian menggunakan pemikiran kalian, menggunakan otak dan juga kepintaran kalian, tapi ingat bahwa segala sesuatu itu harus juga difikirkan dan lakukan dengan kasih dan juga lembut kalian dari jiwa kewanitaan yang ada di diri kalian. Loh, kalau laki-laki gimana? Laki-laki pun bisa ada jiwa kewanitaan, yaitu welas asih, memaafkan, menyayangi dan membantu tanpa pamrih. Itu kan sifat-sifat kewanitaan yang kadang-kadang muncul dan diartikan sebagai dalam tanda kutip kebodohan karena sayang sama seseorang yang masih KDRT sama dia dan sebagainya. Nah, ini adalah kartu yang meminta kalian untuk gunakan semua ini tadi, tapi tetap kalian mengetahui dan menggunakan ini dengan belas kasihan. Artinya semua yang kalian perlukan untuk melakukan itu sudah kalian pegang, tinggal kalian menggunakannya dengan cara yang tadi saya sarankan. Maka rezeki nomplok menunggu kehadiran kalian semua. Dan kita sekarang masuk ke Capricorn, 22 Desember hingga 19 Januari. Dapat kartunya Queen lagi, The Queen of Wands. Nah, kali ini cobalah untuk merubah visi kalian. Visinya apa? Untuk bertumbuh, untuk bisa memberikan manfaat kepada banyak orang lain. Ini adalah tujuan kalian selama ini, duit, duit, dan duit, cuan, cuan, dan cuan.
memberikan rumah untuk orang tua saya, atau bisa membahagiakan ibu saya, atau untuk membantu tetangga saya. Maka masukkan semua tujuan ini tadi ke dalam tujuan kalian tanpa merubah itu ya tentu saja. Maka rezeki nomplok akan datang, dan ini adalah sebuah rezeki yang mungkin saja dititipkan Sang Kuasa untuk orang yang kalian janjikan dan kalian mendapat kompensasi atau presentasinya. Nah, kita sekarang masuk ke Aquarius, 20 Januari hingga 18 Februari. Dapat kartu, The Death. Ini kartu yang serem banget. Apapun yang kalian lakukan. Kalau tadi ada kartu yang meminta kalian bertahan, nah kalau kali ini stop. Apapun itu, kalian misalkan sekarang ini bekerja dan pekerjaannya sudah mulai toksik, membuat kalian ini putus asa. Kalian berat badannya turun, stres dan rambut rontok, maka apapun yang kalian lakukan bisa saja ini salah. Mungkin kalian mengikuti kata hati kalian, mungkin ini adalah pekerjaan yang kalian impikan, tapi jika membuktikan ini tadi terjadi, kesehatan dan juga umur kalian paling utama. Apapun ini tadi, apakah ternyata ini pekerjaannya menghasilkan uang besar tapi kalian ketakutan karena kalian ternyata jadi afiliator trading binary option, atau apapun itu tadi, segera hentikan sekarang juga, karena jika tidak, hal yang tidak diinginkan pasti akan terjadi nanti. Dan ini Pisces, zodiak terakhir, 19 Februari hingga 20 Maret. Belum ada yang Wheel of Fortune, nggak ada dapat ini, tapi ini lumayan baik karena rezeki nomplok ini di depan mata. Tinggal bukakan pintu, dia akan tiba. The Knight of Pentacles meminta kalian untuk memberikan uang dulu sebelum mendapatkan uang itu balik. Maksudnya bagaimana? Kalau kita mau mancing ikan di sungai ya pakainya mungkin ya umpannya itu cacing. Tapi kalau kita di laut nggak mungkin pakai cacing karena dapatnya ikan kecil. Dan lagi pula cacing itu kan nggak ada di lautan, cacing adanya di tanah. Nah, maka kalau di laut ya kita memancing ya menggunakan ikan untuk umpan pancing. Tapi jika kita menginginkan sesuatu yang lebih besar, maka sebenarnya kita menggunakan umpan ikan yang biasa kita makan. Maka dari sini memerlukan sejumlah investasi agar kalian bisa mendapatkan rezeki nomplok. Perlu dipancing, tapi kalian tahu bahwa rezeki itu ada di depan kalian. Maka apapun yang ditawarkan, sambutlah. Gak apa-apa harus modalin dulu. Saya yakin kalian akan mendapatkan rezeki nomplok itu tadi. Nah, ini tadi adalah zodiak-zodiak yang mendapatkan rezeki nomplok. Kalau saya lihat di sini ada Pisces, lalu ada Cancer, ada Gemini, dan juga ada Aries. Yang lainnya mungkin harus menggunakan trik dan tips saya tadi. Tapi kalau ini sudah ada di depannya, tinggal bisa dieksekusi. Tapi ya tetap harus mendengarkan nasihat dari saya. Untuk kalian semua yang ingin menanyakan secara spesifik kondisi bisnis kalian, apakah kalian ditipu, uangnya mandek, ataukah ternyata rezeki kalian ini terhambat karena satu hal dan yang lainnya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Semoga saya akan bisa bacakan. Dan untuk kalian semua, jangan pernah berhenti berusaha. Dan sebentar lagi saya juga akan buatkan untuk kalian semua percintaan di bulan Maret ini tadi. Tetap saksikan konten-konten di channel saya. Terima kasih dan sampai jumpa.